Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sri Utami dari kelas 4A2 kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya dan teman-teman saya banyak mengucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat Bapak Muhammad Hidayat SE MSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi. Materi yang akan kami bahas adalah pajak pertambahan nilai yang biasa disebut dengan PPN. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ega Bayu Setiawan. Kepada Ega, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ega Bayu Setiawan dari kelas 4A2 kelompok 2. Sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang PPN. Yang pertama itu PPN adalah pajak objektif. Pajak objektif, satu, timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya wajib pajak. Yang kedua, kondisi subjektif pajak tidak relevan. Yang ketiga, tidak memperhatikan azas keadilan pemungutan pajak. Subjek pajak itu ialah konsumen. Terus PPN atau pajak pertumbuhan nilai, pengertian PPN atau pajak pertumbuhan nilai itu adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan dalam negeri. Oleh karena itu, produk impor dikenakan PPN dengan persentase yang sama dengan produk dalam negeri. Terus yang ketiga itu ada undang-undang yang mengatur PPN. Yang undang-undang yang mengatur PPN itu ada 3. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Yang kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Di sini langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang objek PPN. Objek PPN ada beberapa, yaitu 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 4. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 6. Kegiatan membangun bangunan dengan luas lebih dari 200 meter kuadrat yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. 7. Penyerahan aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut dikreditkan. Lalu, barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. 1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran, yaitu minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. 2. Barang kebutuhan pokok, yaitu beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. 4. Uang dan emas batangan. 5. Jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Dasar pengenaan pajak PPN. Pertama, harga jual. 2. Penggantian. 3. Nilai impor. 4. Nilai ekspor. 5. Nilai lain. Tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Pertama, tarif PPN adalah 10%. 2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ekspor jasa kena pajak. 3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKP, pengusaha kena pajak. Dalam perhitungan PPN yang disetor oleh PKP, pengusaha kena pajak adalah ada 2, yaitu pajak keluaran dan pajak masukan.
1. Pajak keluaran, PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. 2. Pajak masukan, PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Selanjutnya, karakteristik PPN. Yang pertama, pajak tidak langsung. PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada orang lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak. Penanggung pajak adalah konsumen akhir, tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung, sehingga pemikul beban wajib pajak dan penyetor pajak ke DJP atau pemungut adalah pihak yang berbeda. Yang kedua, pajak objektif. Disebut pajak objektif karena penekanannya mula-mula kepada objeknya terlebih dahulu, baru kemudian subjeknya. Siapapun itu akan dikenakan PPN selama mereka mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Yang ketiga adalah multi-stake tax, artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi, mulai dari pertama kali setelah diproduksi hingga ke tangan konsumen akhir. Yang keempat merupakan pajak atas konsumsi. PPN dibebankan kepada konsumen atau orang yang membeli barang kena pajak dan tidak untuk dijual kembali. Artinya, yang memiliki tanggung jawab membayar beban pajak ini adalah konsumen akhir. Yang kelima ada penggunaan tarif tunggal pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN, memiliki tarif sebesar 10% dari nilai transaksi. Untuk tarif ekspor itu biaya tarifnya adalah 0%. PPN yang selanjutnya adalah PPN adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak, jasa kena pajak di dalam negeri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Saka Palwaguna. Kepada Saka saya persilakan. Nama saya Saka Palwaguna dari kelas 4A2 dan kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang rumus dan cara perhitungan PPN. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak DPP. Tarif PPN-nya sebesar 10%. Contoh kasus sebagai berikut. Seorang PKP bernama Gaby menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Perhitungannya, PPN yang terutangnya sama dengan 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, PPN dikenakan atas nilai tambah. Yang pertama, adapun yang dimaksud dengan nilai tambah, suatu nilai yang merupakan hasil penyembelahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik, serta pengeluaran lainnya, dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Yang kedua adalah nilai tambah di bidang perdagangan, dapat juga diartikan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli barang dagangan. Wita Saputri akan menjelaskan mekanisme pemungutan PPN, pembayaran, serta pelaporan PPN. Yang pertama, mekanisme pemungutan PPN terbagi menjadi 3, yaitu addition method. PPN dihitung berdasarkan penjumlahan nilai tambah dikalikan dengan tarif. Yang kedua, subtraction method. PPN dihitung berdasarkan selisih harga jual dengan harga beli dikalikan dengan tarif. Yang ketiga, credit method. PPN dihitung berdasarkan selisih antara PPN yang telah dibayar pada saat pembelian dengan PPN yang dipungut pada saat penjualan. Selanjutnya, pembayaran dan pelaporan PPN. PPN mengikat pembeli dan penjual, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. PPN adalah kewajiban dari pembeli, sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Sedangkan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN merupakan kewajiban penjual atau pengusaha kena pajak atau PKP. Penjual atau PKP kemudian melaporkan pungutan PPN secara akumulatif ke Dirjen Pajak. Bukti pungutan PPN ini disebut dengan faktur pajak.
Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dan lain-lain. Penjual wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.